cadangan premi itu adalah komponen terbesar dari kewajiban atau liabilitas perusahaan asuransi yang tujuannya untuk menyisihkan dana yang diterima atas pendapatan preminya untuk membayarkan kewajibannya di masa yang akan datang jika terjadi suatu resiko sesuai dengan manfaat yang dijanjikan atas suatu produk. Oke, jadi sesuai dengan paragraf di slide, perusahaan asuransi itu menjual produk asuransi yang akan memberikan pertanggungan kepada nasabah atas suatu resiko atau beberapa resiko. Artinya, ketika terjadi resiko tersebut, perusahaan asuransi harus membayarkan manfaat asuransi yang dijanjikan. Nah, perusahaan itu menerima premi di muka, tapi kewajiban perusahaan itu akan terjadi yang waktunya tidak tahu di masa yang akan datang. Sehingga premi yang diterima oleh perusahaan itu harus disisihkan, harus dicadangkan untuk membayarkan manfaat tersebut sesuai dengan yang dijanjikan. Oke, resiko yang ditanggung dapat terjadi kapan saja sepanjang dalam masa asuransi. Sehingga perusahaan harus memiliki dana yang cukup pada saat terjadinya klaim tersebut atau pada saat jatuh tempo pembayaran manfaat asuransi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dana yang dibentuk oleh perusahaan untuk membayar manfaat asuransi ini disebut cadangan premi. Untuk dasar hukum, oleh regulasi atau OJK, cadangan premi atau disebut juga cadangan teknis, ini sudah diatur. Ada beberapa peraturan OJK yang ditentukan oleh OJK, yaitu POJK 71, kemudian POJK 72. Oke, POJK 71 itu mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, ya, khususnya untuk produk-produk konvensional. Sedangkan POJK nomor 72 itu mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, khususnya untuk produk-produk yang prinsip syariah atau produk-produk syariah. Oke, turunan dari POJK ini ada namanya SEOJK, yaitu Surat Edaran OJK. Kenapa beda antara OJK dengan SEOJK? SEOJK itu lebih detail ya, karena di sini memberikan pedoman atau guideline mengenai pembentukan cadangan teknis perusahaan asuransi maupun reasuransi. Kalau untuk konvensional itu ada di SEOJK 72, sedangkan untuk syariah itu dapat dilihat di SEOJK nomor 28. Perusahaan asuransi, biasanya perusahaan asuransi itu mempunyai beberapa tipe produk. Ada yang produknya memberikan manfaat asuransi jangka panjang, ataupun ada juga memberikan manfaat atau produknya dengan masa asuransi jangka pendek. Jadi ada dua macam, ya. Untuk jangka pendek, biasanya itu dikategorikan untuk yang masa asuransinya itu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, atau produknya dapat diperbaharui setiap tahun, atau biasa disebut juga Yearly Renewable Term, YRT. Kemudian untuk produk jangka panjang, itu adalah untuk produk-produk dengan masa asuransi lebih dari 1 tahun, dan produknya itu tidak dapat diperbaharui. Ya, produk jangka panjang ini contohnya kayak produk seumur hidup, whole life, ya, kemudian ada produk endowment dengan jangka asuransi lebih dari 1 tahun, bisa juga produk term insurance dengan jangka asuransi lebih dari 1 tahun. Untuk produk jangka pendek ini dapat dilihat, contohnya adalah asuransi Eka Warsa. Sesuai namanya, Eka Warsa artinya adalah produk ini memberikan manfaat asuransi 1 tahun. Ya, biasanya ini hanya manfaat resiko kematian. Kemudian asuransi kendaraan bermotor, kemudian asuransi kecelakaan diri atau personal accident, kemudian asuransi kesehatan, dan asuransi harta benda. Untuk poin 1 itu hanya ditawarkan di perusahaan asuransi jiwa, poin 2 itu di general insurance, poin ketiga dan keempat itu dua-duanya bisa menawarkan, perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi general itu menjual poin 3 dan poin 4, asuransi harta benda hanya ditawarkan oleh perusahaan asuransi general. Oke, sedangkan produk asuransi jangka panjang di sini ada contohnya, yaitu produk endowment atau dwiguna, kemudian produk term life, dan yang ketiga asuransi pembiayaan.
Mungkin teman-teman yang belum tahu ya, saya kasih tahu nih, untuk produk endowment itu bedanya apa sih dengan term life? Nah, kalau produk endowment itu sebetulnya adalah kombinasi antara manfaat proteksi jiwa ditambah manfaat living benefit atau manfaat hidup atau biasa disebut juga kayak tahapan gitu ya, atau tabungan yang bertahap. Sedangkan term life itu adalah pure manfaat kematian. Oke, asuransi pembiayaan ini biasanya ada di asuransi kerugian. Nah, perhitungan cadangan premi itu apa saja sih yang mempengaruhi? Oke, yang pertama itu pasti manfaat asuransi. Ya, cadangan premi itu dibentuk harus sesuai dengan manfaat asuransi yang diberikan, yang dijanjikan pada suatu produk. Tentunya di situ ada premi, ya kan? Harus sesuai juga dengan premi yang diterima oleh perusahaan, harus sesuai dengan masa asuransi yang dijanjikan dalam produk itu, ya. Kemudian ada komponen-komponen lain yang diperhatikan juga, ya, yaitu khususnya cash flow yang akan terjadi pada suatu saat produk itu dijual. Ada komponen biaya dan komisi itu yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayarkan ya kepada tenaga sales berupa komisi, dan biaya-biaya itu adalah biaya-biaya operasional ya dalam mengelola perusahaan atau operating expense biasanya. Kemudian cadangan premi juga dipengaruhi oleh usia tertanggung ya. Usia tertanggung muda dan usia tertanggung tua itu pasti berbeda cadangan preminya ya. Selain usia tertanggung biasanya juga dibedakan oleh jenis kelamin. Ya, itu tergantung dari asumsi sebetulnya. Ada asumsi yang dibedakan by jenis kelamin atau bisa juga yang unisex, sehingga itu tergantung dari asumsinya. Oke, selanjutnya incidence rate. Incidence rate ini adalah probability ya atas suatu kejadian resiko. Ada berupa probability kematian atau disebut juga mortality rate, atau juga non kematian, biasa disebut juga morbidity rate. Ya. Kemudian tingkat inflasi itu juga diperlukan tingkat inflasi. Tujuannya apa sih? Kenapa kita perlu tingkat inflasi? Nah, karena di sini ada biaya, ada komponen biaya. Komponen biaya itu ada komponen biayanya berupa fixed expense. Ya, fixed expense itu pasti ekspektasinya setiap tahun akan naik, sehingga diperlukanlah inflasi. Ya, oke. Selanjutnya tingkat diskonto. Tingkat diskonto ini sebenarnya adalah tingkat bunga, ya, tingkat bunga yang diperlukan untuk mendiskonto dari cash flow suatu premi yang diterima ya atas suatu produk tersebut. Sebenarnya dasar dari perhitungan cadangan premi ini adalah mendiskonto present value ya atas semua arus kas atau cash flow yang masuk maupun yang keluar atas suatu produk, sehingga diperlukanlah tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto yang digunakan itu juga diatur oleh OJK, ada di POJK 71 dan SEOJK.